Halo teman-teman, Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah kehadiran militer terbesar di dunia. Dengan total hampir 170.000 orang, di mana hampir 50% berada di Asia Timur. Dengan 56.000 orang di Jepang, lebih dari 28.000 orang di Korea. Dan hampir 38% di Eropa dengan 36.000 orang di Jerman, lebih dari 12.000 orang di Italia dan hampir 10.000 orang di Inggris, dan lebih dari 3.000 orang di Spanyol, sisanya tersebar di belahan dunia lain. Rata-rata, setiap prajurit memiliki gaji $50.000 setahun, jadi setiap tahun AS membutuhkan sekitar $8,5 miliar untuk membayar gaji prajurit. Selain itu, biaya pelatihan, akomodasi, dan perawatan medis tidak diperhitungkan. Menurut Badan Kontrol Pertahanan AS, selama dekade terakhir, jumlah total yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara pangkalan di luar negeri mencapai lebih dari $50 miliar per tahun. Terlepas dari biaya perang yang menghabiskan uang, membuang waktu, dan mempertaruhkan nyawa tentara untuk melindungi sekutu. Lantas apa yang didapat AS sebagai imbalan harus mengeluarkan banyak uang untuk melindungi sekutunya? Sekilas, Amerika Serikat telah mengalami kerusakan dalam banyak hal selama bertahun-tahun. Secara khusus, untuk sekutu NATO, mereka hanya menerima sepertiga dari biaya, sekitar $2,5 miliar. Sebagian besar bersifat tidak langsung, yaitu didukung oleh sewa pangkalan gratis atau bebas pajak. Sekutu Eropa pada umumnya cukup pelit dengan AS. Sedikit lebih murah hati adalah bahwa Korea berbagi 40% dari biaya. Sedikit lebih jauh adalah negara-negara kaya di Timur Tengah, yaitu Kuwait 58%, Qatar 61%, dan Arab Saudi 65%. Terakhir, yang paling dermawan adalah Jepang dengan porsi 75%. Negara-negara lainnya, hampir tidak membayar atau sangat sedikit biaya AS untuk perlindungan. Jadi, secara umum, Amerika Serikat adalah negara yang menderita ketika ditempatkan untuk melindungi sekutunya. Namun, itu hanyalah puncak gunung es, mereka mendapatkan lebih dari itu. Pertama, meskipun tidak ada negara yang membayar penuh perlindungan untuk Amerika Serikat, negara-negara ini harus mematuhi Amerika Serikat. Alih-alih memberikan uang kepada AS, mereka akan menjadi pelanggan setia untuk membeli senjata AS. Secara khusus, Inggris Raya, Belanda, Arab Saudi, Israel, Jepang, atau Korea Selatan semuanya adalah negara kaya dan bersedia menghabiskan banyak uang untuk militer mereka. Saat menjual banyak senjata, Amerika Serikat memiliki uang dan motivasi untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan teknologi, membantu meningkatkan kekuatan pertahanan. Bayangkan rata-rata dari 2019 hingga 2022, mereka menjual senjata dan peralatan militer senilai sekitar $45,8 miliar per tahun. Kedua, penempatan pasukan di negara lain memperkuat aliansi dan hubungan diplomatik antara kedua belah pihak. Pejabat elit Amerika telah berulang kali menegaskan bahwa pangkalan di Eropa adalah untuk melindungi sekutu dari Rusia. Pangkalan di Timur Tengah untuk memastikan aliran minyak dan mencegah Iran berperang. Pangkalan di Asia melindungi sekutu dari ancaman nuklir dari Korea Utara dan kebangkitan Cina. Dengan mengingat hal itu, sebagian besar negara dengan senang hati bekerja sama dengan Amerika Serikat, bahkan bersedia membuat konsesi pada beberapa urusan luar negeri dan kesepakatan perdagangan yang menguntungkan Amerika Serikat. Ketiga, tak perlu dikatakan lagi bahwa Amerika Serikat ingin mempertahankan posisinya sebagai hegemoni global. Kehadiran militer mereka seperti hierarki, di mana mereka adalah pemimpinnya, dan negara tuan rumah adalah yang lebih muda. Di satu sisi, melindungi sekutu. Di sisi lain, untuk mencegah musuh dengan kemampuan menyerang segera berkat sistem bandara dan pelabuhan militer di seluruh dunia. Mobilisasi kekuatan menjadi cepat dan nyaman. Pada saat yang sama, mereka dapat dengan mudah mendeteksi ancaman terhadap Amerika Serikat untuk pertahanan tepat waktu dari jarak jauh. Namun, semuanya ada harganya, bahkan ketika Amerika Serikat telah menjadi kakaknya. Amerika Serikat menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan pangkalan di seluruh dunia. Secara khusus, di negara-negara Timur Tengah, organisasi teroris menargetkan ratusan serangan terhadap pangkalan militer AS. Penyebabnya berasal dari fanatisme ekstrim. Mereka percaya bahwa tidak ada kekuatan luar yang diizinkan untuk menyerang tanah suci Islam. Tujuan AS adalah untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, tetapi pada kenyataannya mereka telah menciptakan musuh yang lebih kuat. Fakta bahwa mereka ditempatkan di dekat Rusia membuat negara ini lebih berupaya meningkatkan kekuatan militernya untuk pertahanan. Demikian pula, kehadiran pasukan AS yang besar di Jepang dan Korea Selatan juga menyebabkan Korea Utara mempercepat pengembangan senjata nuklir atau Cina aktif berlomba dalam persenjataan. Meskipun sebagian besar pangkalan AS diperoleh melalui negosiasi, orang-orang di negara tuan rumah cenderung tidak menyukai wilayah mereka diduduki oleh pasukan asing. Contoh yang baik adalah di Jepang, yang dianggap sebagai sekutu dekat AS di luar NATO. Orang-orang mereka telah mengadakan protes setidaknya 10 kali sejak 1955 untuk memprotes pangkalan militer Washington di Pulau Okinawa. Alasannya, beberapa tentara AS telah memperkosa wanita dan anak-anak. Militer AS juga menyebabkan sejumlah kecelakaan mematikan atau mencemari lingkungan dan merusak ekosistem laut.
Baru-baru ini, pada tahun 2019, dalam referendum warga Okinawa, lebih dari 70% pemilih, sekitar 434.000 orang memilih menentang pemindahan pangkalan dari Ginowan ke Hanoko. Semua hal di atas telah menyebabkan kerusakan besar pada reputasi Amerika Serikat, dan kekuatan lawan telah menggunakannya untuk mempropagandakan pencemaran nama baik Amerika Serikat. Semua hal buruk yang dilakukan Amerika adalah karena imperialisme, yang mengacu pada penempatan pasukan di negara lain. Selain itu, ketersediaan pangkalan militer telah menyebabkan pemerintah Washington tergoda, alih-alih menggunakan kekuatan lunak untuk bernegosiasi dan membujuk. Mereka sering menggunakan kekuatan militer untuk memaksa atau mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Secara khusus, mereka telah menggunakan pangkalan militer setidaknya 23 kali untuk mengirim pasukan intervensi dan 14 negara di Timur Tengah. Hasilnya Amerika menerima permusuhan yang meningkat. Cina, di sisi lain, dengan terampil memenangkan negara lain dengan jebakan utang ekonomi. Oleh karena itu, Amerika ingin menjadi hegemoni tidak semudah yang dipikirkan banyak orang.